Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia Latifah dari kelas 4A Teknik Informatika Unsika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Nah, tujuan dari penyederhanaan itu sendiri adalah untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu, atau memotong aturan produksi yang tak perlu. Dalam tata bahasa bebas konteks ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu penghilangan produksi useless, yang kedua penghilangan produksi unit, dan yang terakhir yaitu penghilangan produksi empty. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, penghilangan produksi useless. Penghilangan produksi useless dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghilangkan produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan simbol terminal. Nah, yang kedua yaitu produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundan atau berlebihan. Langsung saja ke pembahasan contoh soal. Di sini ada contoh pertama untuk produksi useless. Nah, di sini ada S menjadi A, B atau C. Selanjutnya ada B menjadi E atau AB, C menjadi B, CB atau ADF atau AB, F menjadi C, FB. Nah, untuk AB ini bisa kita hilangkan karena A itu tidak memiliki penurunan, maka A dapat dihapus. Selanjutnya di F, C, F, B. Nah, F ini bisa kita hapus karena tidak memiliki penurunan yang menuju ke terminal, maka dapat dihapuskan. Selanjutnya yaitu yang C di F ini juga bisa dihapuskan karena dia tidak memiliki penurunan. Setelah kita melakukan penghapusan, maka hasil penyederhanaannya akan seperti ini. S menjadi A, B atau C, B menjadi E, C menjadi B, CB atau AB. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini terdapat produksi useless. S menjadi AA atau B, A menjadi AB atau D, B menjadi B atau E, C menjadi BB, E menjadi AEA. Nah, untuk D pada produksi useless A menjadi A, B atau D, D ini tidak memiliki penurunan, maka bisa kita hapuskan. Selanjutnya yaitu C menjadi BB ini bisa kita hapuskan karena merupakan redundan, karena penurunan dari simbol S dengan jalan manapun itu tidak akan pernah mencapai ke C, jadi bisa kita hapuskan. Selanjutnya yaitu E di produksi useless yang ini. Kenapa bisa kita hapuskan? Karena E ini tidak memiliki penurunan yang menuju ke terminal, sehingga E bisa dihapuskan. Nah, untuk B di E di B ini merupakan konsekuensi dari nomor ketiga yang ini. Kenapa? Karena E ini tidak memiliki penurunan, maka E juga dapat dihapuskan. Setelah kita melakukan penghapusan, maka hasil penyederhanaannya akan seperti ini. S menjadi AA atau B, A menjadi AB, B menjadi B. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu penyederhanaan produksi unit. Produksi unit merupakan suatu produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A menjadi B. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Penggantian produksi unit dapat dilakukan dengan berurutan, mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju penurunan terminal. Lanjut ke contoh soal produksi unit. Di sini ada S menjadi AA atau B, B menjadi A atau BB, A menjadi A atau BC atau B. Nah, di produksi unit yang ini yang paling dekat menuju ke penurunan terminal itu yang A.
Jadi A bisa kita substitusikan dengan BC. Nah, setelah itu B juga bisa kita substitusikan dengan BC atau BB. Nah, untuk hasil penyederhanaan dari aturan produksi unit yaitu jadi S menjadi AA atau BC atau BB, B menjadi A atau BC atau BB, A menjadi A atau BC atau BB. Lanjut ke contoh soal produksi unit yang kedua. Di sini ada S menjadi A atau AA, A menjadi B, B menjadi C atau B, C menjadi D atau AB, D menjadi B. Nah, di sini aturan produksi yang paling dekat ke terminal yaitu yang D. Jadi D di sini kita ganti jadi B. Nah, karena di sini sudah ada B, maka C diganti dengan AB. Kemudian B kita ganti dengan AB atau B. Selanjutnya yang terakhir yaitu di sini A kita ganti menjadi AB atau B. Sehingga hasil penyederhanaannya menjadi S menjadi B atau AB atau AB, A menjadi B atau AB, B menjadi B atau AB, C menjadi B atau AB, dan D menjadi B. Selanjutnya, penghilangan produksi epsilon. Produksi epsilon merupakan produksi dalam bentuk A menjadi epsilon atau dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan produksi epsilon dapat dilakukan dengan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau biasa disebut nullable. Adapun prinsip penggantiannya bisa dilihat di contoh ini. Nah, di sini ada S menjadi ABC, A menjadi epsilon. Nah, jika epsilon ini berada di dalam satu-satunya aturan produksi, maka string yang dihasilkan seperti ini. Kenapa? Karena A dapat kita hapuskan karena produksi epsilon ini termasuk kepada produksi kosong, sehingga A tidak perlu ditulis. Tapi jika epsilonnya tidak berada di dalam satu-satunya aturan produksi, maka hasilnya akan seperti ini. Karena kita pakai atau, jadi diisi dengan dua kemungkinan, bisa menggunakan CD atau epsilon itu tersendiri. Lanjut ke contoh produksi epsilon yang pertama. Di sini ada S menjadi AB, A menjadi AAB atau ACA atau epsilon, C menjadi epsilon. Nah, cara menghilangkannya itu satu persatu. Pertama kita hilangkan C menjadi epsilon terlebih dahulu sehingga hasilnya seperti ini. S menjadi AB, A menjadi ABB atau AA atau epsilon, C-nya hilang karena sudah dihapuskan. B menjadi BA atau BB atau epsilon. Nah, langkah yang kedua itu cara menghilangkan epsilon yang ada di B. Caranya seperti ini. S menjadi AB atau A. Kenapa di sini diisi A? Karena B itu sudah menjadi string kosong, jadi sudah tidak ada. Kemudian A menjadi ABB atau AA atau BB atau epsilon, B menjadi BA atau BB. Selanjutnya kita menghilangkan epsilon yang ada di A dengan cara menghilangkan A-nya. Nah, jika sudah, maka hasil dari keseluruhannya akan seperti ini. S menjadi AB atau A atau B, A menjadi ABB atau AA atau AB, B menjadi BA atau BB atau B. Lanjut ke contoh soal produksi epsilon yang kedua. Di sini ada S menjadi ABCD atau BB atau A atau epsilon, A menjadi CDA atau EF, B menjadi B atau AF atau epsilon, C
C menjadi BBC atau EA, D menjadi epsilon. Nah, pertama-tama kita harus menghapus D ini terlebih dahulu. Maka kita harus menghapus semua D yang ada di sini. Maka hasilnya akan seperti ini. S menjadi ABC atau BB atau A atau epsilon, A menjadi CA atau EF, B menjadi B atau AF atau epsilon, C menjadi BBC atau EA. Nah, selanjutnya agar epsilon yang ada pada B ini bisa terhapus, maka kita harus mengganti B ini menjadi string kosong yang hasilnya akan seperti ini. S menjadi ABC atau BB atau A atau AC atau epsilon, A menjadi CA atau EF, B menjadi B atau AF, C menjadi BBC atau EA atau BC. Maka hasilnya akan seperti ini. S menjadi ABC menjadi BB menjadi A menjadi AC, A menjadi CA menjadi EF, B menjadi B atau AF, C menjadi BBC atau EA atau BC. Di sini saya akan mencoba mengerjakan latihan kompleks. Nah, untuk soal yang kompleks, maka kita harus mengerjakannya secara berurutan. Yang pertama itu kita harus melakukan penghilangan produksi epsilon, yang kedua unit, yang ketiga useless. Nah, di sini ada soal S menjadi BACA, B menjadi AC, A menjadi DC atau epsilon, C menjadi D atau epsilon, D menjadi D. Yang kita hilang di sini kita akan menghilangkan epsilon yang ada di C terlebih dahulu. Jika kita sudah menghapus epsilon yang tadi ada pada D, maka hasilnya akan yang ada pada C, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini lanjut kita ke penghilangan produksi unit. Nah, yang paling dekat dengan turunan ke terminal yaitu yang D. Oleh karena itu, D ini kita ganti menjadi D kecil. Kemudian yang A menjadi DC atau D itu sudah sesuai. Lanjut ke yang A ini. A dan C ini kita hapus dan ganti menjadi DC atau D. Jika kita sudah melakukan penghilangan produksi unit, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita mencari yang useless. Ternyata yang D, karena D itu redundan, jadi tidak ada yang menuju ke terminal D. Oleh karena itu, D ini dihapus. Nah, jika kita sudah melakukan ketiga penghilangan produksi tersebut, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.